Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam agama Islam. Karena Allah menciptakan banyak orang, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memeluk agamanya. Inna rabbaka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, kata Allah. Dialah sesungguhnya Rabbmu. Ia menciptakan dan memilih sesuai yang ia kehendaki. Ia menciptakan hamba-hambanya dan ia memilih, ya, di antara hamba-hambanya untuk dijadikan ada yang kafir, ada yang muslim. Dan ini patut kita syukuri. Allah memasukkan kita ke dalam agama Islam. Kemudian kenikmatan yang kedua, Allah memberikan kita hidayah sehingga kita dapat menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mana banyak di antara umat Islam yang mereka jauh dari sunnah, bahkan membencinya. Wal'iyadu billah. Dan kemudian kenikmatan berikutnya, di antara hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bisa mengikuti sunnah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk salat subuh berjamaah di masjid dan untuk menuntut ilmu. Ya, kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya ada kebaikan dalam dirinya. Apa kata Allah? Yufaqqihhu fid-din. Allah akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Maksudnya apa? Ia tahu ketika ini haram, ia tinggalkan. Ketika ini halal, ia lakukan. Ya, ia tahu. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap paginya beliau berdoa, Allahumma inni, ya Allah aku meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka, Allah ya Allah aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti apa? Ilmu yang kita mengetahui halal maka kita lakukan, ya, dan kita mengetahui haram maka kita tinggalkan. Tujuannya untuk apa? Warizqan thayyiban, agar kita bisa mendapatkan, aku meminta kepadamu rizki yang baik. Mengapa? Dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mencari rizki yang halal dan yang baik. Berapa banyak orang, ya, menipu sana sini, ya, menipu sana sini untuk menghidupi keluarganya. Niatnya baik menghidupi keluarganya, akan tapi cara mendapatkannya dengan apa? Dengan menipu. Ya. Kemudian dari rizki yang baik tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, wa amalan mutaqabbalan. Aku meminta apa? Amalan ibadah yang diterima. Kata para ulama, apabila seseorang, ya, mencari rizkinya rizki yang haram, ya, rizkinya rizki yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima. Mengapa? Tubuhnya dia makan dengan makan yang haram, pakainya pakaian yang haram. Sedangkan sholat, ibadah itu harus terbebas dari sesuatu yang diharamkan. Ya, dan ini kenikmatan masyarakat muslimin. Kita bisa menuntut ilmu. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, malaikat itu ya besutu ajnihataha
ridwan bima yasna. Beliau membentangkan sayap-sayapnya. Maksudnya apa? Ridha bima yasna. Ya, ridha terhadap apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Bukan hanya itu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Dan ini yang kita harapkan. Baik. Pada kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu untuk menjadi muslim yang tangguh. Untuk menjadi muslim yang tangguh, ya, seseorang dikatakan orang itu pinter, seorang dikatakan orang itu kuat, ya, ia harus melalui beberapa fase-fase ujian. Ia harus melalui beberapa fase-fase ujian yang sangat berat. Ketika seorang, kita kiaskan, untuk bisa mengangkat beban 100 kilo misalnya, ia harus bertahap. Yang awalnya mungkin 30, naik menjadi 35, 50, 60, 70 sampai 100. Enggak mungkin orang bisa langsung mengangkat 100, ya. Semuanya bertahap. Ya. Begitu pula Nabiullah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada, kata Allah Subhanahu wa taala, uswah hasanah, panutan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menjadikan, wahai kau Nabi Ibrahim, ya, aku jadikan panutan untuk umat? Apakah langsung begitu? Tidak, Pak. Melalui beberapa fase. Ya. Fase yang pertama, Nabi Ibrahim, ya, diuji. Beliau terlahir dari orang tua yang kafir dan membenci dakwah tauhid. Ya, membenci dakwah tauhid. Ya. Dan fase yang kedua, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini cerdas. Jadi ini adalah perantahan. Jadi ini merupakan logikanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang cerdasnya beliau. Ya, ketika Nabi Ibrahim, ketika orang-orang disuruh berkumpul-kumpul ada pada hari raya mereka, Nabi Ibrahim nggak ikut berkumpul, tapi menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil. Ketika ditanya, ya, siapa yang melakukan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Itu yang besar. Ya, bal fa'alahum kabiruhum. Ya, yang melakukan siapa? Yang besar itu. Orang-orang berkata, "Lu mana mungkin patung yang besar itu bisa menghancurkan teman-temannya yang kecil-kecil? Oh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, dia nggak bisa bergerak. Masa bisa menghancurkan?" Logikanya Nabi Ibrahim main. Loh, oh, sudah tahu nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, wong kamu buat, mengapa kamu sembah? Ya, logikanya seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim mendebat raja, ya, aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan. Ya, kata raja, ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa kata raja? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Aku matikan seorang dan aku bisa biarkan mereka hidup, kata raja tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari timur. Kalau gitu datangkan dari barat. Fa buhital ladzi kafar. Bingung orang-orang kafir. Ya, ini pakai logika. Ya, bukan berarti logika harus bisa ngotak-ngatik dalil, tidak. Ya, logika harus tunduk dengan dalil. Logika harus tunduk dengan dalil. Ya. Nabi Ibrahim, ya, dijadikan uswah, panutan. Ya, ujiannya bertubi-tubi, Pak. Ya, ujiannya bertubi-tubi. Setelah itu dilemparkan ke dalam api. Bukan api unggun. Kalau seandainya Nabi Ibrahim ingin dibakar, ya kan cukup untuk bakar, ikat di tali, ya mungkin kasih bensin atau kasih apa, kasih sekelilingnya kasih kayu, dibakar, sudah selesai, ya kan itu. Itu enggak. Rajanya menginginkan, ya, untuk semua penduduknya mengumpulkan kayu di lapangan. Setelah kayu itu dibakar dan tinggal menyala-nyala, banyak mawanya atau mawaya, apa itu mau bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia apa? Bara, ya. Sudah membara apinya, baru Nabi Ibrahim dilempar dari kejauhan pakai ketapel itu. Gitu. Nah, ketika di sela-sela itu Jibril alaihissalam datang.
hal laka ilayya hajah ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Ini tawakalnya Nabi Ibrahim. Perlu kita contoh. Nabi Ibrahim ditawari sama Jibril. Apakah engkau butuh bantuan tuh wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala. Aku enggak butuh bantuan. Mulai bantuanmu enggak butuh aku. Ama Allah, nah. Kalau bantuan Allah iya. Kemudian Nabi Ibrahim ya alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Rabbnya api. Ya, apakah Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menurunkan hujan biar padam? Tidak. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin memadamkan api tersebut? Tidak. Karena Allah Rabbnya api. Karena Allah Tuhannya api yang menciptakan api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardatan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan selamatkan siapa? Ibrahim. Ya, akhirnya dingin di apinya. Ya, itu yang perlu kita petik di sini dari faedah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, kalau sudah kita serahkan kepada Allah, semua jadi kecil. Ya, apapun masalahnya dan apapun ya musibahnya, ya sebesar apapun dia, kalau kita serahkan kepada Allah semuanya jadi kecil, Pak. Kita punya anak misalkan, bandelnya raumum, itu raumum ya, bandel banget. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah, kita doa kepada Allah, ya, kita berdoa kepada Allah, kita pasrahkan, ya Allah, sudah saya ya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Jadikanlah, berikan hidayah kepada anakku, begini dan begitu. Kita ngeluh, ya, ngeluhnya sama Allah. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Kata Nabi Ibrahim ketika mau dilempar, apa kata Allah? Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi ke Rabbku, dia akan memberikan aku petunjuk. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak doa. Jangan sampai ada dalam anggapan hati kita, saya ini sudah berdoa sekian tahun, tapi kok belum dikaruniai anak. Jangan sampai punya anggapan seperti itu. Kita harus yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Nabi Zakaria lama, Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Ya, tapi di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan beliau keturunan. Kita harus perbanyak doa husnudzon. Ya, dan pengkabulan doa ini, pengkabulan doa ada bermacam-macam. Macam yang pertama adalah sesuai dengan keinginan kita. Macam yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Dan macam yang ketiga disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Bisa jadi antum berdoa terus tapi di dunia belum dikabulkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan pahala antum disimpan di akhirat nanti. Ya, dan antum bisa membuka, ya. Kalau misalkan antum kerja misalnya 1 bulan dapat misalkan 4 juta. Ya, yang 2 juta dimasukkan ke celengan, tabung. 2 juta ditabung, 2 juta ditabung. Antum bukanya ya dapatnya sesuai setengah dari gaji antum. Tapi kalau 4 juta langsung antum masukkan semua. Ketika antum membuka ya tambah banyak, kan seperti itu. Ya. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan hanya itu ujiannya. Ketika menikah, ketika beliau disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istrinya mau diperkosa oleh seorang raja. Ya, dipisahkan kamarnya. Ya. Nabi Ibrahim di satu kamar yang lain dan raja dan istri di kamar yang lain. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Salat, Pak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta perlindunganlah kalian, minta pertolonganlah kalian, ya, kepada Allah bis-sabr, dengan sabar dan salat. Ya, dengan sabar dan salat. Ya. Dan ujiannya bertubi-tubi. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniai beliau anak. Bayangkan orang yang lama enggak punya anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih anak. Senang atau tidak? Sangat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam senangnya sama Ismail alaihissalam, senang banget, Allah uji. Ya, Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, masih ada enggak dia rasa cinta di dalam hatinya kepadaku, kata Allah. Ya. Allah uji apa? Untuk meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya Hajar kemana? Biwadin ghairi dzi zar'in,
di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Ya. Hujannya bertubi-tubi. Ya. Dan Nabi dan istrinya memanggil-manggil Ibrahim ketika ditaruh di sini, tak sudah di Makkah. Jangan dibayangkan Makkah seperti sekarang ini, banyak kota, banyak pedagang. Tidak, dulu itu biwadin ghairi dzi zar'in kata Allah. Suatu lembah tidak ada tumbuhan sama sekali. Ya. Apa kata istrinya Hajar? Ya Ibrahim, ila man takiluna? Wahai Ibrahim, kau titipkan kepada siapa kami ini? Ya, kamu nak ngajak kami di tempat yang enggak pernah dijangkau manusia, tempat kosong, kamu di sini, tiba-tiba kamu tinggal kami. Ya apa ini? Istrinya seperti itu, Hajar. Kemudian berteriak seperti itu, ya Ibrahim ila man takiluna, sampai beberapa kali. Wahai Ibrahim, kepada siapa kamu mau titipkan kami? Kemudian Hajar ingat kalau oh iya ya bojoku itu nabi, nggak mungkin dia menzalimi saya. Istri saya itu nabi, nggak mungkin aku dizalim oleh nabi, seorang nabi. Kemudian Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu tentang ini? Kemudian Nabi Ibrahim berhenti dan mengatakan, nah, iya. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Kemudian Hajar, nah tawakalnya beliau, ya wis, kalau memang Allah yang memerintahkan silakan kamu pergi. Nah, ini lihat, dikasih bekal apa? Satu genggam kurma sama ya mungkin sewadah air. Nah, bayangkan. Tawakalnya siapa? Hajar. Kalau istri kita biasanya tinggal kerja sebentar, habis kerja, misalkan lembur dikit, gak boleh mas, bisa gitu. Ya, kadang gitu. Kadang. Tidak tahu lah di sini insyaallah tidak ada. Ya. Atau misalkan jemput anaknya ngajak sekolah misalkan. Biasanya pulang jam 1, jam sudah 12 sudah pulang. Ini kok ke jam 1 enggak mulai-mulai. Kon dia mas gak mulai-mulai gitu. Ya, padahal 1 jam itu. Tinggal kadang seperti itu. Ya, padahal belum tahu dia. Kenapa kok telat? Mungkin ada kepentingan dengan pihak sekolah atau yang lainnya. Ya. Nah, apakah itu Nabi Ibrahim ujiannya? Belum, Mbak. Masih ada lagi. Ketika beranjak falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mendekati masa baliknya. Ya, Nabi Ibrahim disuruh menjenguk Nabi Ismail. Menjenguk. Kemudian pada malam harinya beliau bermimpi. Ya, beliau bermimpi, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, tadi malam mendapatkan wahyu melalui mimpi. Aku disuruh menyembelihmu. Bagaimana wahai anakku? Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai abadi, wahai bapakku, if'al, lakukan apa yang diperintahkan. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Wahai Ibrahim, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir ujian-ujiannya, masih panjang ujiannya Nabi Ibrahim. Sampai ujian terakhir disuruh membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah dan bersama Nabi Ismail, ya Allah mengatakan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan tatkala kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah, fa'atammahunna. Apa kata Allah? Ibrahim menyelesaikannya. Setelah selesai ujiannya, apa kata Allah? Inni ja'iluka linnas imaman. Aku akan jadikan bagimu imam, sebagai panutan umat manusia. Ya. Tunduk terhadap syariat Allah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim nawar, qala wa min dzurriyyati. Jadikan juga dari anak keturunanku ya Allah. Allah tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Allah mengatakan qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, ketahuilah Ibrahim bahwasanya ya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, maksudnya apa?
Ya bisa jadi kepemimpinan, bisa jadi panutan itu ada di turunanmu, juga bisa jadi ada di keturunan yang lain. Tergantung dia itu zalim atau tidak. Ya. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala? Manusia yang modelnya seperti apa? Yang paling keras azabnya, yang paling keras ujiannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Yubtala 'abdu ala hasabi dinih. Orang itu akan diuji, ya, bergantung dengan berdasarkan agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Apabila agamanya kuat, kenceng ya, agamanya, imannya kuat, ishtadda bala'u, Allah akan perberat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, apabila hamba tersebut agamanya lembek, maksudnya lemah, ubtuliya ala hasabi dinih, ia akan diuji, ya, sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi, maka cobaan akan selalu menimpa seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ard, sehingga membiarkan ia berjalan di muka bumi, wa ma 'alaihi min khati'ah, dan ia tidak membawa satu dosa pun, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ini ujian ini merupakan sunnatullah. Ya. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Apa kata Allah? Fabashirus sabirin. Ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, di antaranya ketakutan, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, ya, kekurangan buah-buahan, makanan maksudnya. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Dan orang yang diuji dengan sesuatu yang sifatnya, ya, yang sifatnya ujian itu adalah ujian yang sifatnya apa ya? Yang sulit. Ya. Itu tentu akan membuahkan hasil, ya. Misalkan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, dengan kelaparan. Ya, tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kita apa? Mengeluh di hadapannya. Ya, berapa banyak di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Nikmatnya uang mengucur, ya, mobil mewah, rumah mewah, semuanya mewah-mewah. Sakit aja, ketika sakit sudah telepon dokter, obatnya ini sudah langsung sembuh. Ya, dia tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun. Ya, biasanya orang-orang yang modelnya seperti ini, ya sulit untuk mengeluh, ya sulit untuk berdoa. Mengapa? Bingung, Pak, yang didoakan apa? Ya bingung dia. Saya ini mau doa apa? Semuanya sudah nikmat. Ya, saya mau mengeluh apa? Saya sudah nikmat semuanya. Ya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, dan Allah senang kalau kita mengeluh. Ya, dan Allah uji. Ya. Dan hikmah ujian ini apa? Agar kita dekat dengan Allah. Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita ini misalkan krisis, ya, dolar naik, demo, ya, minyak mahal, demo, bensin naik, demo, dikit-dikit demo terus. Terkadang, ya, ya kalau kita hidupnya enak terus, kita itu nggak suruh mengeluh, Pak, nggak bisa mengeluh kepada Allah. Dan mengeluh pahalanya sangat besar, khalwah kita jenengan mungkin pernah merasakan, ya, ketika Allah uji anak jenengan sedang sakit dan ia kritis, misalkan opname di mana, di rumah sakit. Mungkin sesekali jenengan itu sholat malam dengan mengeluh dan nangis untuk mendoakan anaknya agar bisa cepat sembuh. Ya, itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendekatkan, ya,
Allah senang kalau kita keluhi itu. Ya. Senang sekali. Ya. Ya, jadi kalau seandainya Allah, dan ini bukan kaya dan miskin bukan tolak ukur keimanan. Kaya dan miskin bukan berarti yang miskin lebih mulia dan yang kaya lebih mulia, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagian orang menyangka wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia mengatakan, ya, apabila diuji dengan kenikmatan, kata Allah, ya, dimuliakan, ya, rizkinya banyak, apa kata Allah? Kata orang tersebut, rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma, dan adapun wa amma idza ma batalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Apabila hamba diuji dengan Allah, oleh Rabbnya, ya, faqadara alaihi rizqah, ya, di sedikit rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Sebagian mengatakan seperti itu. Apa kata Allah? Kalla, enggak ngono kuwi, Mas. Kalla, enggak seperti itu. Ya, jadi bukan tolak ukur keimanan. Kaya miskin bukan tolak ukur keimanan. Ya, yang kaya diuji dengan kekayaan, harusnya dia apa? Bersyukur. Contohnya Nabi Dawud alaihi salam. Ya, Nabi Dawud alaihi salam, beliau apa? Raja. Ya, punya kerajaan yang luas. Yang tahu kerajaan Nabi Sulaiman itu hasil jeripayanya beliau sendiri atau warisan? Warisan dari Nabi Dawud, dari bapaknya. Ya. Ya apa? Raja, punya kerajaan. Beliau masih bekerja. Ya. Membuat besi. Membuat baju besi. Ya, jadi Nabi Daud alaihi salatu wasalam, beliau itu dilembutkan besi itu. Jadi misalkan kita membuat paku, ya, Nabi Daud membuat paku itu nggak perlu pakai cetakan, Pak. Tinggal dipelintir-pelintir ini sudah jadi. Buat baju tinggal dipegang-pegang sudah jadi. Kenapa? Allah mengatakan wa alanna lahul hadid. Ya, dan sungguh kami lembutkan bagi dia besi. Ya. Dan beliau orang yang kaya, tapi beliau bersyukur. Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramallah, beribadahlah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya Nabi Daud apa? Beliau seorang nabi. Beliau membagi malamnya menjadi 3. Setengah malam beliau tidur. Sepertiga malamnya beliau sholat malam. 1/6-nya beliau tidur lagi sebelum subuh. Ya, sebelum waktu subuh. Dan ini kata Nabi, sebaik-baik sholat adalah sholatnya Nabi Daud. Dan beliau di siangnya puasanya puasa Daud. Wa khairul wa min afdalis siyami siyamu akhi Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik puasa adalah puasanya saudaraku, yaitu Daud. Ya kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dulu Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Ini bentuk syukurnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya, kalau antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, misalnya dengan harta yang melimpah, ya, jangan lupa antum bersyukur. Ya, syukurnya mungkin kita dengan menginfakkan, sedekahkan, ya, atau dengan kita bersyukur kita memperbanyak salat malam kita, ya. Terkadang juga banyak orang-orang yang kaya itu mereka bangun setiap malam untuk salat malam. Masya Allah, ini bentuk rasa syukur dari Allah, rasa syukur, ya, bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan ada pula orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, tapi dia justru tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah bunuh diri misalkan, minum racun, autan diminum. Ya. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya kaya dan miskin bukan ukuran. Nah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ya. Sungguh kamu akan diuji dengan harta dan dirimu. Ya, entah ujiannya yang tadi itu, ya, kalau dengan harta mungkin dimahalkan. Ya, tapi ingat Pak, semahal-mahalnya harga, ya,
itu tidak akan bisa mengurangi jatah rezeki kita. Itu perlu kaidah ya. Kaidah dalam hidup ya, semahal-mahalnya barang. Ya, intinya krisis ekonomi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Ya, kalau memang jatahnya kita itu hartanya segitu ya segitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan mentakdirkan seseorang itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Kita sudah diciptakan ya, takdir kita belum ada. Takdir kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya takdir, beriman kepada takdir di rukun iman yang keenam adalah agar seorang hamba itu ya senantiasa husnuzon kepada Allah. Senantiasa berjalan di atas ya rukun iman yang 5 tadi. Ya 6. Ya, jadi ia berada di atas rukun iman yang 5 di atasnya. Ya, mau ngapain sudah? Misalkan orang Jawa ketika ia misalkan mau keluar rumah mau kerja misalkan. Tiba-tiba di depan rumahnya, di atas rumahnya ada burung gagak ya. Ya, kemudian buang air, lubuk gitu, kena di sini. Waduh, ini jangan-jangan mau ada musibah. Akhirnya nggak berangkat dia. Ini nggak boleh. Ya, dia beranggapan sial dengan apa? Dengan kotoran tadi, dengan adanya burung gagak. Memang sial, memang dia sekarang. Sial kenapa? Kena kotoran. Ya ganti, Pak. Ya, dia beranggapan, oh nanti berarti tanda sial ini. Firasat buruk ini sudah. Saya nggak berangkat, nanti ada kecelakaan ini. Ingat, antum itu kalau beriman kepada takdir, kalau waktunya antum itu celaka, pasti akan celaka. Kalau waktunya selamat, pasti akan selamat. Sudah, gitu aja. Kita tolak ya. Kita tolak itu. Keyakinan seperti itu. Ya. Kita oleh karenanya ketika kita keluar rumah disunahkan untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah. Ya, aku bertawakal kepadanya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Ya, itu hikmahnya. Antum biar hidup mau ngapain itu mulus rasanya. Enggak ada beban di hati. Ya. Orang hamil aja misalkan disuruh enggak boleh menyembelih. Enggak boleh bunuh hewan. Ya. Kenapa? Nanti anaknya cacat. Saya tanya, yang misalkan antum mentungi ulo, yang dipentung dasi ulo atau dasi anaknya sampean, Pak? Ya. Kepalanya ular toh yang dipentung, yang dipukul. Ya, kok aneh tiba-tiba kita mukul kepala ular kok tiba-tiba kepalanya anaknya nanti cacat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini semua ujian, Pak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Ya? Dan mereka tidak diuji? Nah, tidak. Ya, kita pasti diuji. Kita pasti diuji. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan inna min 'idhamil jazaa' ma'al 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berkaitan dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ia akan uji dulu dia. Ya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridha padanya. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang benci, yang murka dengan ujian tersebut, maka ia akan dibenci pula. Ia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersabar. Ya. Karena ada beberapa manusia ya, sikap manusia dalam menghadapi ujian ini ada 4. Ya. Sikap manusia dalam menghadapi ujian ada 4. Yang pertama adalah mengeluh. Ya, mengeluhnya bukan kepada Allah, mengeluh kepada manusia. Ya, ia tidak terima dengan ujian tersebut dan ini sikap hukumnya haram. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami. Ya, ketika tertimpa musibah,
ia menampar-nampar pipinya, ya, atau ia merobek-robek bajunya, atau ia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Misalkan, na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan. Ada seorang rumahnya seseorang. Jangan rumah kita, rumahnya seseorang. Takutnya doa nanti. Rumahnya seseorang terbakar. Dia menangis dengan teriak-teriak sambil mencakar-cakar rambutnya, sambil gini-gini. Ya, ini berarti dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Dan keadaan, ya, dan ini merupakan keadaan musibah di atas musibah. Ia dikasih musibah berupa musibah tadi, dan ia tidak menerima, berarti itu musibah di atas musibah. Karena ya sudah dapat musibah, dapat dosa lagi, kan dua musibahnya. Berbeda dengan keadaan yang kedua, ia bersabar. Sabar hukumnya wajib ketika tertimpa musibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tadi, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk bersabar, dan sabar ini hukumnya wajib. Dan sabar tingkatan terendah bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkatan terendah bagi orang mukmin, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan tingkatan yang paling rendah ini, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa batas. Ini pahala yang paling rendah. Pahala yang tanpa batas. Ya. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Berilah kabar gembira, ya, dengan apa? Dengan surga tentunya. Kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Ini tingkatannya paling rendah seperti ini. Kemudian yang ketiga, itu orang itu ridha dengan musibah tersebut. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, ya, dia tidak merasa pedih atau menyesal dalam hatinya. Ya, tentu pasti bersabar, ya. Dan tapi dia ridha, ditambahi dia ridha terhadap musibah tersebut. Ya, sudah namanya takdir. Saya ridha dengan takdir Allah. Allah menciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan saya ini baru ciptakan sekarang. Otomatis takdir sudah berjalan dari tahun lalu. Ya, dari tahun-tahun yang lalu. Nah, sampai jam berapa, Mas? Kurang berapa menit? Sampai jam 6. Masya Allah, sesuai ya. Bisa ada yang Bismillah. Apa ini? Masya Allah, teh. Bismillah. Masya Allah, bismillah. Masya Allah, orangnya di sini, Masya Allah, enggak pelit ya. Gulanya banyak. Masya Allah, barakallahu fiik. Manis banget. Baik. Ya. Dan orang yang ridha terhadap musibah, ya, ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pasti dia masuk surga. Ya, pasti dia masuk surga. Ya. Dan gelar tertinggi setelah, ya, gelar tertinggi atau doa tertinggi setelah, ya, gelarnya Nabi apa? Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Ya, oleh karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu, semua sahabat radhiyallahu anhu. Ya, dan gelar radhiyallahu anhu adalah gelar tertinggi yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu rendah semua gelarnya, di bawah radhiyallahu anhu. Kalau karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Mengapa? Ya, ini biasanya di aliyah orang-orang Syiah mengatakan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini juga gelar di bawah radhiyallahu anhu. Mengapa? Yang pertama, alasannya apa kok mengatakan karramallahu wajhah? Sebagian mengatakan karena Ali terlahir dari sejak lahir tidak pernah menyembah berhala. Ya, berarti apa? Karramallahu wajhah katanya.
Berarti orang yang menyematkan karamallahu wajhah itu sebenarnya itu dia juga ingin dikatakan karamallahu wajhah. Ya. Mengapa? Oh, saya juga terlahir tidak pernah menyembah berhala, berarti saya harus karamallahu wajhah. Ya. Gelarnya banyak kan orang yang menyembah yang terlahir tidak menyembah berhala. Contohnya siapa lagi? Ibnu Umar, masih kecil beliau. Banyak. Kan itu. Kenapa kok Ibnu Umar tidak karamallahu wajhah? Ibnu Abbas, kenapa kok enggak karamallahu wajhah? Ya, hanya Abada Ali. Gelarnya kurang. Atau ya, sebagian mengatakan karamallahu wajhah karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau katanya tidak pernah melihat itunya. Ya, paham ya? Ya, katanya. Sekarang saya tanya, melihat itu halal atau haram, ya, Pak? Halal, Pak. Ya, kalau kita melihat itunya, istri kita aja halal. Ya, kok melihat itunya sendiri, kan itu. Ya, halalan thayyibah, kan itu. Nah, ini katanya tidak pernah melihatnya. Ya, kata Ustadz Anwar Samuri, ya, orang yang tidak suka dengan sesuatu yang halal, ya, orang yang tidak suka dengan sesuatu yang halalan thayyiban, katanya beliau, ya, itu justru dia itu tidak dalam keadaan kebaikan. Ya, contoh, seorang, ya Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Ada orang menikah tapi nggak suka yang mempergauli istri, halalan thayyiban atau enggak? Enggak, Pak. Ya, enggak. Nah, ya, enggak boleh kita, ya. Gelar yang dibuat buat manusia itu selalu di bawahnya gelar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ridha. Ya. Allah mengatakan ya, radhiyallahu anhu dalam surat Al-Bayyinah gimana? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka apa? Surga Aden, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Balasannya apa? Surga tadi. Ya. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang takut terhadap Rabb-nya. Ya, dan tingkatan keempat. Orang yang menghadapi ujian adalah orang yang bersyukur. Ia bersyukur, bukan hanya ridha. Ia bersyukur terhadap musibah yang ia hadapi, yang ia uji, yang ia diuji dengannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur tersebut akan kembali kepada dirinya. Sesungguhnya syukur tersebut akan kembali pada dirinya. Maksudnya apa? Allah mengatakan dalam surat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau syukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ya. Maka Allah akan menambah nikmatnya. Nah, oleh karena jangan sampai kita ada pada posisi yang pertama tadi. Kita mengeluh. Kalau mengeluh kepada Allah, justru ini yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau mengeluh kepada hamba, boleh teriak-teriak dia. Ya Allah, kok diuji kepada saya, ya Allah. Karena berok-berok itu ya. Misalkan nangis, anaknya diuji dengan wafat misalnya, naudzubillah. Nangis, teriak, nangis maklum, biasa. Tapi kalau sudah teriak-teriak, sampai bengok-bengok, sampai mencakar-cakar itu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Arba'un min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang merupakan ini perkaranya orang jahiliyah yang sering masih dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya apa? An-niyahah, meratapi mayit. Kemudian Nabi mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Apabila seorang yang meratapi mayat dan ia belum bertaubat sebelum matinya, enggak bertobat sebelum mati, pada hari kiamat ia akan dikalungkan, akan dipakaikan pakaian dari timah yang panas.
Bayangkan, ya, kita harus bertaubat kalau kita pernah melakukan itu. Ya. Nah, ya. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur, ya, minimal bersabar ya. Ya, karena bersabar, dengan bersabar pahala kita sudah banyak. Kalau bersyukur sudah pasti ada sabar, pasti ridho, ya pasti plus-plus ini. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa menjadi muslim yang tangguh dalam menghadapi ujian? Kita ketahui ujian itu ada dua. Ujian yang bersifat duniawi dan ujian yang bersifat ya ukhrawi atau dini, agama. Ujian yang pertama ujian yang sifatnya dunia dan ujian yang sifatnya apa? Agama. Ujian yang sifatnya agama ini ya diantaranya adalah syubhat dan syahwat. Ya. Bagaimana kita menghadapi ujian agar kita tidak terjerumus ke dalam syubhat? Ya. Kita harus menghindari syubhat tersebut. Kita harus hindari syubhat tersebut. Harus jauhi syubhat tersebut. Jadi antum, ya, kata para ulama, pintu paling selamat untuk agar kita tidak terkena syubhat adalah meninggalkan syubhat tersebut. Jadi antum biasanya kan ada orang biasanya di YouTube itu ada ya yang pertama itu syubhatnya dulu, setelah itu dibantah oleh ustadz yang lain, kan gitu. Sering kan gitu. Tapi itu justru jalan menuju antum terkena syubhat. Jangan dengarkan yang modelnya seperti itu. Kalau antum sering-sering mendengarkan itu, bisa jadi malah akan bisa jadi di hati syubhatnya, oh iya ya. Sedangkan bantahnya ustadznya pas, qadarullah nggak pas bantahnya. Antum malah kena syubhatnya. Jangan hindari seperti itu. Ya, kita lebih baik dengarkan kajian-kajian ya yang full itu. Atau yang mungkin yang dipotong di ustadz-ustadz yang manhajnya lurus. Ya, ingat manhajnya lurus itu banyak, Pak. Ustadz yang manhajnya lurus banyak. Ya, di Surabaya, Sidoarjo, ya, di Indonesia banyak. Bukan hanya 3, tapi banyak. Ya. Bukan hanya 3, tapi banyak. Nah, ya, kita menghindari syubhat tersebut. Kemudian kita belajar. Kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu kepada siapa? Ya, kepada ustadz yang manhajnya lurus. Banyak manhajnya lurus. Ya, bukan hanya 3. Nah, dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta taufik darinya. Meminta taufik darinya. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita di atas jalan yang lurus, dimatikan kita di atas keislaman. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tujuannya apa? Agar jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah dalam surat An-Nisa. Minan nabiyyin dari kalangan para nabi, wasyuhada dari kalangan orang-orang yang mati syahid. Ya. Minan nabiyyin wasiddiqin dari kalangan orang-orang yang siddiq, wasyuhada orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Ya, kita harus ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita. Dan Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita berdoa seperti itu. Ya, berdoa. Nah, ini apabila ujiannya apa? Yang bersifat dunia, agama. Ya, kita diuji. Ya, diuji ini. Jangan sampai kita ya menghibahi sana sini. Ya, mengetahui ghibah itu boleh kalau kepada ya firqah menyimpang. Sahih, Pak. Yang jadi masalah itu dia enggak menyimpang, kamu simpang-simpangkan gitu ya, ada digibahi. Kan gitu. Ya. Orang menghapus postingan aja dikatakan ya, post misalnya. Emang enggak boleh? Ya. Boleh, Pak. Misalnya kita merasa ya, postingan kita salah, kita hapus. Ya, tujuannya apa? Agar tidak menjadi dosa jariah. Sahih. Menghapus tidak boleh katanya. Ya repot. Ya, repot. Nah, ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala
Ada juga menasikh wal mansukh, menghapus ayat dengan ayat yang lain atau menghapus hadis dengan hadis yang lain. Ya. Dia mengatakan menyamakan apa? Menghapus postingan dengan nasikh dan mansukh. Yang menyamakan siapa? Hanya memberi contoh. Hanya memberi contoh. Ya, di syariat kita tuh ada yang namanya apa? Nasikh dan mansukh. Ayat yang dihapus dan hukumnya dengan ayat yang lain. Ya. Juga misalkan dulu Rasulullah mengatakan innama nuhitu an ziyaratil kubur. Ya, fazuruh. Ya, sesungguhnya dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang apa? Ziarahlah. Ini menunjukkan hukum ziarah kubur sebelumnya enggak boleh, tapi kemudian diperbolehkan. Berarti hukum yang lalu dihapus. Ini namanya nasikh mansukh. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya afan? Ya beliau pelin-pelan kan ya tidak tuh. Ya. Misalkan Imam Asy-Syafi'i punya kitab Al-Qaul Qadim, perkataan yang lama, wal qaul jadid dan perkataan yang baru. Apakah Imam Syafi'i pelin-pelan? Ya enggak. Belum melihat, oh ternyata fatwa saya yang dulu salah. Akhirnya diperbarui dengan fatwa yang baru. Seperti itu. Jauhi modelnya apa? Yang seperti ini. Ya, kita fokus menuntut ilmu saja. Ya, fokus menuntut ilmu. Nah, dan enggak ghibah sana sini. Taib. Ya, adapun apabila musibah itu ya yang sifatnya duniawi, yang pertama, agar kita menjadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ya, kita harus melihat kepada orang yang lebih susah. Misalkan, naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala uji. Ya, kita misalkan rugi karena kita punya bisnis, kita rugi. Kita harus bersyukur, ya sudah kita bersabar. Ini ujian, ini takdir. Kita rugi masih punya mobil, masih punya rumah. Itu orang-orang yang enggak rugi tapi rumah belum punya, mobil enggak punya, motor aja motor yang zaman dulu. Ya, kita sudah enak walaupun rugi, ya, kita masih punya uang banyak. Ya, kita masih diberikan istri yang salihah. Ya, kita masih diberi anak-anak yang saleh-salihah. Kita bersyukur melihat kepada yang lebih bawah, yang lebih susah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Antum kalau melihat ke atas, rasanya enggak ada nikmat dari Allah. Contohnya, insyaallah saya ini kerja ini hanya guru, gajinya enggak sampai setengahnya UMR. Ya apa ya orang-orang itu kok punya rumah itu gimana? Rasanya sudah mengeluh gitu. Sudah rasanya wis enggak bersyukur dengan nikmat misalnya. Coba kita lihat, alhamdulillah gaji saya setengah UMR daripada orang-orang ya yang misalkan afan yang jualan bakso. Saya bukan merendahkan jualan bakso ya. Orang yang jualan bakso sambil dipikul-pikul itu kan lebih susah walaupun gajinya mungkin lebih kan lebih susah dia sampai sininya sakit jalan muter-muter. Kita bersyukur itu atau kita bersyukur Masya Allah daripada orang yang jualan ya yang sifatnya itu yang enggak laku-laku, kita harus melihat yang lebih bawah. Ya, dan jika antum menjadi orang yang jualan bakso juga sama. Alhamdulillah saya punya pekerjaan daripada banyak orang yang nganggur mencari pekerjaan enggak dapat-dapat kan seperti itu. Intinya kita selalu husnudzon kepada Allah. Melihat ke yang lebih bawah pasti akan bersyukur. Ya. Ya. Kemudian kita merenungkan pahala dari musibah. Kita harus merenungkan ya ganjaran dari orang yang diuji dengan musibah. Ya. Dan musibah ini mengurangi dosa kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Rasulullah mengatakan la tasubbil humma, janganlah engkau cela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Sesungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa Bani Adam. Kama yudhibul kiru khabathal hadid. Ya, sebagaimana ya karat besi ya sebagaimana besi menghilangkan karat besi. Ya, sebagian alat besi menghilangkan karat besi. Ya. Di demam itu bisa menghapus dosa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan doa apa? La ba'sa
Tahurun insyaallah. Sudah tidak apa-apa. Ya tahur insyaallah. Bersih dosamu insyaallah. Ya, tujuannya apa? Agar orang itu diberi motivasi, ya, bersyukur, tidak mengeluh terus. Ya, kalau demam saja yang sakitnya sakit kelas rendah itu bisa menghapus dosa. Bagaimana dengan sakit yang di atasnya? Tentu lebih bisa. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin." Ya, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan dan penyakit. Wala hammin wala huznin, wala adzan wala ghammin. Ya, kesedihan, kekhawatiran, gangguan dan kegelisahan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha min khotoya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan ya dengannya dosa. Pahalanya Masya Allah. Ya. Kemudian pahala berikutnya mengangkat derajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal 'abda", Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablugha bi'amalihi." Apabila seorang hamba ya ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan ia berada pada suatu derajat yang tinggi tapi amalnya enggak memenuhi. Ya Allah ingin dia berada misalkan di derajat ya angka 7 misalkan. Ya, dia di angka 5, amalnya itu sampai angka 5 saja, enggak cukup. Apa kata Allah untuk meningkatkan derajat hamba tersebut? Ibtalahu Allah fi jasadih, au fi malihi, au fi waladih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia terhadap jasadnya, tubuhnya, atau hartanya, atau anaknya. Ini mengapa? Tujuannya ingin mengangkat derajat orang tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan ya membalas orang-orang yang bersabar ya dengan pahala yang tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas. Ya, dan dengan pahala ini Allah akan naikkan seseorang derajatnya lebih tinggi. Ya. Kemudian menghantar, bisa jadi dengan musibah yang kita alami ya menghindarkan ya dari musibah yang lebih besar. Contoh dahulu ketika Lion Air ya meledak ya di atas atau jatuh. Nah, pas waktu pandemi ada orang ya dari Makassar atau dari mana? Pokoknya ada orang itu tidak jadi berangkat. Kenapa? Gara-gara hasil PCR-nya nggak keluar. Nggak boleh berangkat karena hasil PCR-nya nggak keluar. Pasti pada waktu itu dia menyesal, sedih, marah. Ya. Mengapa? Karena nggak jadi berangkat, sudah bayar nggak jadi berangkat kan gitu. Mungkin ada urusan, akan tetapi ketika tahu pesawat yang di atas meledak, gitu. Ya. Pasti dia bersyukur, alhamdulillah. Ternyata ada hikmah di balik itu. Allah menginginkan saya untuk merawat anak-anak saya dan keluarga saya. Coba kalau saya sama sekeluarga itu naik di atas, mungkin ikut jadi korban. Ada hikmah yang besar. Ya, ada hikmah yang besar. Ya, ada sebuah kisah juga. Ya. Ada seorang naik bis, umpel-umpelan, naik penuh. Anaknya bayi nangis terus. Ya. Teriak-teriak sampai orang itu bingung dia. Kemudian akhirnya orang tuanya memutuskan untuk berhenti. Saya sudah berhenti aja, kita balik kucing. Berhenti dia. Qadarullah, setelah berhenti sudah sampai rumah, terdengar bis yang ditumpanginya kecelakaan. Nah ini, Masya Allah kan hikmahnya, ya lebih baik mana? Anak kita rewel, ya nangis terus, tapi kita selamat daripada apa? Kita kecelakaan, auzubillahi min dzalik. Ya, kita harus melihat ya, mungkin Allah musibah ini ada hikmah, pasti ada hikmah, ya. Dan kemudian orang yang bersabar ya, pahalanya sangat besar. Sebagaimana tadi, tanpa batas. Bahkan penduduk surga, orang yang di surga ya, beliau mengatakan kata Rasulullah, yawaddu ahlul afiyat yaumal qiyamah hina yu'tu ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurida fit dunya bimaqarid. Ya. Sungguh orang-orang yang sehat pada hari kiamat itu berharap kalau dulu itu mereka itu diuji di dunia dengan berbagai musibah. Ya. Nah, mengapa? Apa kata Nabi? Ya, hina tu'tu ahlul bala'i thawab. Tatkala melihat orang-orang yang terkena musibah diberi pahala yang besar.
Ya, orang-orang yang enggak pernah dikasih musibah, yang musibahnya ecek-ecek itu, ya Allah ya law anna juludahum kanat qudrat fid dunya bimaqarid. Mereka berangan-angan seandainya kulitnya dipotong-potong dengan gunting dahulu ketika di dunia. Mengapa? Saking besarnya pahala. Jadi kita jangan melempem ya, harus tangguh kita. Ya, harus kuat. Ya, dolar naik dikit mengeluh demo. Ya, alhamdulillah kita ini ya maklum ya, nggak pernah main-main dolar-dolaran. Bisnis apa nggak punya bisnis. Gaji dolar naik, dolar turun, gaji tetap segitu. Ya, jadi nggak tahu seperti itu. Tak syukuri. Dan tiap bulan dapat gaji segitu ya sudah. Yang penting buat makan sebulan cukup. Masya Allah. Ya, nggak tahu berita-berita ini. Kalau orang yang biasa bergelimang dengan harta yang uang besar, waduh dolar naik, gimana ini? Kulaknya sudah mahal. Ya, kulaknya dulu mahal, dolar naik. Harga sekian, ruginya berapa? Selalu begitu. Ya, sahamnya begini dan begitu. Pikirannya bingung. Ya, ternyata ada hikmahnya juga saya jadi guru itu. Gaji kecil itu ada hikmahnya juga ya, Pak. Gak mikirin kayak gituan. Gak mikirin kayak gituan. Tenang rasanya, guys. Pokoknya saya terima gitu aja. Alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Urip kabeh alhamdulillah dulu. Nah, ya. Dan yang ketiga, kita merenungkan ada banyak hikmah ya di musibah itu. Ya, di antaranya adalah ya kita tahu bahwasanya kita itu orang yang lemah, orang yang tidak pernah diuji dengan kesulitan, ia akan merasa dirinya besar. Seperti siapa? Qarun, Fir'aun tuh nggak pernah pilek, Pak. Nggak pernah sakit dia, Fir'aun. Sehingga mengatakan dia apa? Tuhan. Nah, aku nggak pernah sakit masuk Tuhan, ya, gitu. Nah, agar kita nggak sombong dan angkuh, agar kita tidak ujub. Maka Nabi SAW mengatakan ini, Masya Allah hadisnya Nabi. Laulam tuznibu. Ya. Wallahi laulam tuznibu. Ya. Akhafu alaikum ya asyadda min dzalik. Kalau seandainya kalian itu enggak berbuat dosa, aku lebih takut ya, kata Nabi. Menimpa kalian lebih parah dari dosa itu. Apa? Ujub. Apa? Berbangga diri. Ya, berbangga diri. Ujub. Ya. Banyak orang misalkan, Insya Allah ini ya, anak saya belajar ini dulu kita menasihatkan kepada anak. Ya, Bapak itu bisa seperti ini, nak. Itu karena dulu Bapak itu belajarnya rajin, begini dan begitu. Nah, salah atau benar? Salah, Pak. Mengapa salah? Karena antum tidak menyandarkan keberhasilan antum kepada Allah, sama seperti Fir'aun, seperti Qarun. Ketika ditanya, ya la tafrah, ketika dikatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, kamu jangan bergembira kamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira, tapi gembira yang merendahkan. Ya, ketika ditanya mengapa, ya kamu enggak suka, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini terhadap apa? Ilmu yang aku kuasai. Ini jangan berasa seperti itu. Ya, ingat motivasi anak-anak kita dengan akhirat, Pak. Dengan akhirat kita. Dulu jauh dari agama misalnya. Kenapa? Karena lingkungannya belum ada yang begini dan begitu. Kamu jadilah anak yang pintar, anak yang soleh, agar nanti kelak di akhirat ketika abi wafat, umi wafat, nanti pahala tetap mengalir melalui kamu. Atau motivasi seperti itu. Jangan atau motivasi belajar sing rajin, ngafal sing temen le. Kalau lapar ingat, Masya Allah ya, orang sing hafal Quran, lihat Ustadz, misalkan Ustadz, lihat itu Ustadz Ustadz Aminur Baiz misalkan, Masya Allah itu mobilnya expander ya Ustadz Fulan mobilnya Alphard, Ustadz Fulan, jangan dilihat itunya motivasi dunia. Antum berarti memasukkan yang menginginkan anak antum itu masuk ke dalam neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man talabal ilm, ya barang siapa yang menuntut ilmu, ya mimma yabtaghi bihi wajh Allah, yang seharusnya ilmu itu dicari untuk mengharap wajah Allah, ya kecuali dia menuntutnya, ya gimana dalam hadis itu, kecuali dia menuntutnya untuk perkara-perkara dunia saja. Apa kata Nabi? Adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, menuntut ilmu harus ikhlas. Ya, mengajarkan juga harus ikhlas. Ya. Kita motivasi anak-anak kita dengan ilmu agama, dengan akhirat. Adapun nanti ketika sudah mau bekerja atau yang lain, terserah mau bekerja apa, itu urusan
urusan yang lain itu. Nah, tapi ketika menuntut ilmu apapun kita motivasi untuk apa? Untuk akhirat. Dan sabar itu memang sulit ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu berat. Ya. Nah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu Muhammad, sesungguhnya kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Minta sama Allah kalau kita nggak bisa bersabar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ya orang-orang yang bersabar. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya lapangkanlah, mudahkanlah aku untuk bersabar dan matikanlah aku dalam keadaan beragama Islam. Hadza wallahu a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Jika tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.